Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Usil Larasati dengan NIM 2311016 dari kelas PAI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan dengan dunia kita sekarang, yaitu tentang smart leadership atau pemimpin adaptif di tengah global teknologi. Yeay. Kenapa saya bilang relevan banget nih? Karena kita sekarang hidup di zaman yang segalanya serba cepat dan serba digital. Dan dunia berubah, cara belajar berubah, cara kita bekerja pun berubah. Bahkan dalam dunia pendidikan Islam sekalipun semuanya pelan-pelan ikut bertransformasi. Nah, di tengah perubahan ini muncul satu kebutuhan besar, yaitu sosok pemimpin yang bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga cerdas secara digital, tangguh secara mental, dan kuat secara spiritual. Itulah yang kita sebut dengan smart leadership, pemimpin cerdas yang adaptif. Teman-teman, kalau kita lihat fenomena sekarang, transformasi digital benar-benar sudah menyentuh semua lini kehidupan. Di dunia pendidikan, misalnya guru dan siswa sudah terbiasa menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan berbagai aplikasi pembelajaran lainnya. Namun, di balik kemudahan itu ada tantangan besar dan banyak lembaga pendidikan Islam yang masih gagap menghadapi perubahan ini. Dan juga ada yang kesulitan beradaptasi, ada juga yang takut kehilangan nilai-nilai keislaman karena teknologi dianggap terlalu duniawi. Padahal kalau kita jujur, sebenarnya teknologi itu sangat netral, tergantung siapa yang menggunakannya. Dan disinilah peran seorang pemimpin sangat penting. Pemimpin yang mampu mengenali perubahan, membaca arah zaman, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Pemimpin yang tidak panik di tengah arus perubahan ini justru menjadikannya peluang untuk tumbuh. Itulah esensi dari smart leadership. Jadi smart leadership ini bukan cuma soal gaya memimpin yang keren atau digitalisasi dalam sistem kerja, tapi juga bagaimana seorang pemimpin bisa beradaptasi secara cerdas tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual dan moralitas Islam. Di poin pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian smart leadership dan pemimpin adaptif. Kalau kita bahas dari pengertian, smart leadership adalah gaya kepemimpinan yang menuntut kecerdasan dalam berpikir strategis, kemampuan dan mengolah informasi, dan keterampilan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kata smart di sini tidak hanya seperti pintar, tetapi juga berarti bijak, fleksibel, dan visioner. Sementara itu, pemimpin adaptif adalah sosok yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan arah nilai. Ia tidak takut dengan situasi baru, justru menjadikan bahan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan Islam, pemimpin adaptif adalah orang yang bisa menggabungkan literasi digital dengan spiritual Islam. Ia tahu bagaimana teknologi digunakan untuk memperkuat dakwah, bukan sekedar untuk gaya hidup modern saja. Kita bisa bilang kalau smart leadership adalah kerangkanya, sedangkan kepemimpinan adaptif adalah jiwanya. Dari kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa kecerdasan strategi, pemimpin akan mudah goyah. Tapi tanpa kemampuan beradaptasinya, pemimpin akan tertinggal. Poin kedua yaitu tentang karakteristik pemimpin smart dan digital. Kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, pemimpin smart di era digital memiliki karakter yang unik. Yang pertama itu punya kemampuan berpikir strategi. Karena di sini kita bisa lihat masalah dari sudut pandang luas, tidak hanya fokus pada hal kecil saja. Terus yang kedua, ia mampu memahami teknologi. Tapi yang menarik, ia tidak harus jadi ahli IT.
Ia cukup tahu bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efektivitas organisasi. Pemimpin smart juga terbuka terhadap ide-ide baru. Ia menghargai perbedaan maupun pembelajaran dari siapa saja, termasuk dari generasi yang muda seperti kita, yaitu generasi Gen Z yang mungkin lebih melek digital. Ia berani berinovasi dan tidak takut gagal. Karena pemimpin adaptif memikirkan kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Yang tidak kalah penting nih teman-teman, pemimpin smart adalah konteks pendidikan Islam tetap mendapatkan akhlak dan amanah sebagai fondasi utama. Ia sadar bahwa kemajuan teknologi tanpa moralitas hanya akan menghasilkan kekosongan makna saja. Maka dari itu, kepemimpinan cerdas harus selalu disertai dengan spiritual yang kuat. Poin ketiga adalah tentang tantangan dan peluang teknologi. Teman-teman, perkembangan teknologi memang luar biasa bukan? Tapi di balik peluang besar itu ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Peluangnya ya cukup jelas, yaitu pembelajaran yang lebih mudah dan akses ke ilmu pengetahuan terbuka lebar. Dan ada juga administrasi yang jadi efisiens dan komunikasi antar guru-guru siswa bisa dilakukan kapan saja. Tapi tantangannya juga nyata sekali teman-teman. Tidak semua sekolah punya fasilitas digital yang memadai, dan juga ada kesenjangan antara sekolah besar di kota dengan sekolah kecil di daerah. Dan ada guru yang masih belum terbiasa dengan teknologi, guys. Dan kadang fokusnya itu yang terlalu besar pada hal teknis yang membuat mereka atau kita tuh lupa pada sisi spiritual pendidikan. Dan disinilah tugas pemimpin adaptif yang menjaga keseimbangan tersebut. Ia harus bisa memastikan bahwa kemajuan teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, bukan justru menjauhkan generasi muda dari identitas mereka. Terus yang poin keempat yaitu tentang integrasi nilai Islam dalam kepemimpinan adaptif. Nah, dari bagian ini sangat penting teman-teman, karena kepemimpinan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan musyawarah. Pemimpin dalam Islam adalah orang yang membawa kemaslahatan bagi orang lain, bukan yang mencari keuntungan pribadi. Pemimpin adaptif yang berlandaskan Islam akan melihat teknologi sebagai amanah. Ia tidak memanfaatkannya untuk hal sia-sia tersebut, tapi untuk memperkuat dakwah dan pendidikan. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan atau mengembangkan aplikasi pembelajaran Islam agar siswa bisa belajar dengan cara lebih menarik. Dengan begitu, teknologi tidak lagi dianggap ancaman, tapi justru menjadi bagian dari perjuangan. Dan integrasi nilai Islam dalam kepemimpinan adaptif inilah yang menjadikan smart leadership ini punya ruh spiritual dan arah moral yang jelas. Terus yang poin selanjutnya adalah strategi dan praktik menjadi pemimpin smart dan adaptif. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang smart dan adaptif nih teman-teman? Pada tahu tidak? Ayo. Gak tahu ya? Oke, aku kasih tahu ya. Yang pertama itu adalah mulai dari diri sendiri nih. Yaitu kayak kita tuh tanamkan kesadaran untuk terus belajar. Karena dunia ini berubah cepat dan satu-satunya cara agar kita tidak tertinggalan adalah terus belajar. Terus yang kedua yaitu budaya inovasi. Pemimpin harus menciptakan lingkungan yang mendorong ide-ide baru nih. Jangan
teman-teman takut untuk gagal. Karena inovasi lahir dari keberanian dan mencoba hal-hal yang belum pernah dilakukan. Terus yang ketiga adalah gunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Di era digital, informasi adalah kekuatan, bukan? Tapi data juga harus diolah dengan bijak. Tidak boleh asal ambil atau digunakan tanpa pertimbangan etika. Terus yang keempat ada bangun kolaborasi. Yang keempat ini adalah pemimpin adaptif tahu bahwa ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia perlu dukungan tim atau kolaborasi lintas bidang, bahkan kerjasama dengan lembaga lain. Dan yang terakhir, jangan pernah tinggalkan nilai spiritual. Karena teknologi tanpa iman hanya akan melahirkan kecerdasan tanpa arah. Terus poin yang akan saya jelaskan adalah contoh kasus dari smart leadership atau pemimpin adaptif. Nah, mari kita lihat ya contoh nyata yang pernah terjadi, yaitu pada masa pandemi COVID-19 nih, saat sekolah-sekolah tutup dan semua orang dipaksa belajar dari rumah. Banyak lembaga pendidikan Islam awalnya panik nih, tapi kemudian muncullah pemimpin-pemimpin yang hebat dan mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka mengambil alih ke pembelajaran daring menggunakan Zoom, Google Meet, dan berbagai platform digital lainnya. Terus kepala sekolah dan guru yang tadinya gagap teknologi, perlahan mereka belajar nih. Dan mereka tidak hanya berhasil menjalankan proses belajar mengajar tadi, tapi juga menjadi semangat spiritual siswa tersebut. Dan ini bukti bahwa pemimpin adaptif mampu mengubah krisis menjadi peluang. Dari situ kita belajar bahwa teknologi bisa menjadi alat yang sangat efektif bila digunakan dengan niat yang benar dan strategi yang bijak. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang poin implikasi dan rekomendasi. Nah, guys, dari semua pembahasan tadi ada beberapa implikasi penting yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah lembaga pendidikan Islam harus membangun ekosistem digital yang sehat dan inklusif. Yang artinya semua guru, staf, dan siswa diberi kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi dan belajar menggunakannya. Kedua, yaitu pemimpin harus menjadi role model dalam penggunaan teknologi yang etis. Ia harus menunjukkan bahwa digitalisasi bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Terus yang ketiga adalah pentingnya untuk mengadakan pelatihan literasi digital secara berkala. Karena agar seluruh komponen lembaga mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang paling penting nih teman-teman, semua langkah inovatif harus tetap diadakan untuk kemaslahatan, bukan sekedar untuk mengikuti tren global saja. Nah, dan ini adalah poin terakhir atau yang akan saya jelaskan adalah kesimpulan dari pembahasan yang saya jelaskan tadi. Sebelum saya tutup, mari kita simpulkan bersama ya. Yaitu smart leadership adalah bentuk kepemimpinan yang menggabungkan 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kecerdasan digital, yang kedua adalah kepekaan sosial, dan yang terakhir adalah kedalaman spiritual. Pemimpin adaptif bukan hanya tahu cara menghadapi perubahan, tapi juga mampu memberi makna pada perubahan itu. Pemimpin yang smart bukan yang paling tahu segalanya, tapi yang paling mau belajar. Bukan yang paling cepat, tapi juga paling konsisten menjaga arah. Dalam pendidikan Islam, smart leadership menjadi kunci agar lembaga tidak hanya maju secara teknologi nih, tapi juga tetap kokoh dalam nilai dan moral. Dunia boleh berubah cepat,
tapi nilai Islam akan selalu menjadi kompas utama. Jadi, mari kita siapkan diri menjadi generasi pemimpin baru, pemimpin yang smart, pemimpin yang adaptif, berakhlak, dan membawa keberkahan bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita untuk terus belajar menjadi pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual. Saya akhiri, saya tutup penjelasan saya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.